Baik, kita melihat di sini ya. Jadi pada waktu Tuhan Yesus menanyakan nama daripada si setan yang apa namanya mendiami orang itu, dia katakan dia sebagai legion ya. Jadi kumpulan yang banyak. Kemudian eh, dikatakan bahwa setan itu takut dibuang oleh Yesus ke dalam tempat penjara itu ya, sehingga dia mati-matian meminta Tuhan jangan mengusir dia, tetapi mengabulkan permintaan mereka supaya boleh memasuki babi-babi itu. Jadi pada waktu itu kita melihat bahwa walaupun yang kelihatan adalah babi-babi itu, tetapi babi-babi itu sudah mempunyai sifat yang berbeda. Ya, babi-babi itu sudah mempunyai karakteristik yang berbeda. Babi-babi itu mempunyai tingkah langkah yang berbeda. Karena apa? Karena babi-babi itu sudah dimasuki oleh legion itu, oleh si jahat itu. Jadi kita melihat di sini kemungkinan sifatnya juga sama ya. Jadi pada waktu belalang-belalang itu keluar daripada asap itu, sebenarnya di dalamnya itu jiwanya, hidupnya itu ya sebenarnya bukan lagi bersifat belalang karena sudah ditopangi oleh iblis-iblis yang keluar dari lubang penjara pada waktu pintu atau kunci itu dibukakan ya. Jadi itu adalah sesuatu yang menurut saya ya, yang keluar itu sebenarnya bukan sekedar belalang, tetapi kelihatan memang belalang karena kemungkinan besar iblis itu sedang menopang ya di sana ya. Jadi itu adalah sesuatu yang kita lihat di sini. Dan kemudian kita melihat di dalam ayat yang keempat ya. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi dan tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Pertama-tama kita melihat di sini dikatakan supaya mereka jangan merusak rumput-rumput di bumi, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon. Karena apa? Karena di dalam hukuman penghakiman yang sebelumnya ya, di dalam sangkakala yang pertama, tumbuh-tumbuhan itu sudah dirusak sebanyak sepertiga. Ya, jadi sekarang bukan saatnya, tetapi manusianya. Akan tetapi sebelum dia menjalankan penghakiman itu, dikatakan juga Tuhan tetap berkuasa untuk memberikan batas, ya, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Jadi kalau kita kembali ke melihat ya, kitab Wahyu ini sebenarnya sedang mencatat tentang penghakiman Tuhan, bukan kuasa si jahat ya. Nah, banyak orang salah membaca Wahyu melihat bahwa dunia ini akan menjadi kacau balau. Tidak ya, sebenarnya Tuhan sedang bertindak, Tuhan sedang uh, berkuasa penuh, memegang kedaulatan penuh, Tuhan sedang menjalankan rencananya. Ya, itu adalah rencana Allah. Dan Tuhan mengatakan bahwa manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya, itu yang boleh dirusak. Ya, kita melihat di sini manusia siapa yang memiliki meterai Allah di dahinya ya. Nah, kalau kita kembali melihat di dalam Wahyu pasal yang ketujuh ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat, di situ dikatakan ya pada waktu uh, uh, malaikat itu mencatat tentang ke 144.000 orang Yahudi yang masih taat kepada Allah, yang kemudian menjadi hamba-hamba Allah, dikatakan mereka juga menerima meterai daripada Allah ya. Dikatakan janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba kami. Ya, jadi kita melihat di sini sebelum bumi ini dirusak, ya kita melihat di sini Allah memeteraikan hamba-hambanya. Jadi mereka yang menerima meterai itu dikatakan adalah
ke-144.000 ini sudah pernah kita bahas, adalah para hamba-hamba Allah, orang-orang Yahudi yang dipakai oleh Tuhan. Di dalam bahasa lain diterjemahkan sebagai penginjil-penginjil Yahudi, ya. Jadi mereka melayani Tuhan dengan setia dan mereka dipelihara oleh Tuhan. Sekali lagi ya, kita tidak berada di dalam dunia lagi ya. Jadi kita tidak perlu menghadapi akan masalah-masalah ini, tetapi orang-orang Yahudi yang pada waktu itu kembali kepada Tuhan, melayani Tuhan dengan setia, seperti yang dicatat di sini, merekalah yang akan menghadapi, tetapi tetap Tuhan memelihara mereka, ya. Nah, di dalam Yehezkiel juga dikatakan, dalam Yehezkiel pasal yang ke-9 ayat ke-6 dikatakan, orang-orang tua, teruna-teruna dan darah-darah, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan bunuh dan musnahkan, tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu jangan singgung, dan mulailah dari tempat kudusku. Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Jadi kita melihat di sini ya, meterai yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang setia kepada Tuhan akan dilindungi daripada pengrusakan tersebut, ya. Kemudian di dalam ayat yang kelima kita melihat di sini dikatakan, dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Nah, saya tadi tanyakan apakah saudara pernah digigit oleh kalajengking, ya. Nah, menurut catatan kalau digigit oleh kalajengking, orangnya akan berguling-guling di tanah kesakitan, ya. Itu kadang-kadang bisa berbusa mulutnya, ya. Itu adalah sesuatu yang mirip-mirip kerasukan setan yang dicatat di dalam Alkitab, ya. Nah, kita melihat di sini mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia. Belalang-belalang yang mempunyai kekuatan, mempunyai kuasa kalajengking itu diperkenankan, ya, bukan untuk membunuh manusia, melainkan untuk menyiksa manusia. Nah, kita ingat pada waktu Ayub dicobai oleh iblis, ya, iblis datang meminta izin kepada Tuhan. Kemudian Tuhan mengizinkan dia menyiksa Ayub, ya, menyiksa Ayub, tetapi tidak boleh menyentuh jiwa atau nyawanya Ayub, ya. Nah, jadi iblis walaupun dalam satu sisi dia mempunyai kuasa yang lebih besar daripada manusia, ya, tetapi dia tetap berada di dalam batas yang telah dibatasi oleh Tuhan. Tuhan memberikan kuasa sebatas berapa dia akan melaksanakan sejauh itu. Jadi dikatakan di sini mereka diperkenankan bukan untuk membunuh, tetapi untuk menyiksa manusia. Dan ada batas waktunya, yaitu 5 bulan lamanya. Kembali banyak penafsir percaya mengapa 5 bulan, karena itu adalah masa anugerah yang Tuhan berikan kepada manusia supaya kembali kepada Tuhan, ya. Tuhan melalui penyiksaan yang demikian, mereka tidak dibunuh, tetapi mereka diberikan waktu untuk menyadari akan kejauhan mereka daripada Tuhan supaya mereka kembali kepada Tuhan, ya. Jadi kita melihat di sini dikatakan bahwa mereka itu boleh menyiksa, tetapi mereka tidak boleh membunuh, ya. Nah, kembali selama 5 bulan ada penafsir mengatakan bahwa 5 bulan itu pada umumnya adalah nyawanya atau
sepanjang hidupnya belalang-belalang ya. Belalang-belalang itu hanya bisa hidup sepanjang itu ya, menurut sebagian orang kalau mereka membaca ensiklopedia ya. Jadi kita melihat di sini Tuhan mengizinkan akan iblis itu datang mengganggu manusia, tetapi mereka diberikan batasan, ya. Mereka diberikan batasan. Mereka boleh menyiksa, tetapi mereka tidak boleh membunuh manusia. Itu adalah batasan yang telah Tuhan berikan kepada iblis itu, ya. 5 bulan lamanya, ya. Jadi kita melihat di sini ayat yang ke-6. Karena siksaan-siksaan yang begitu berat, ya, siksaan yang luar biasa. Nah, kita bersyukur sekali karena kita tidak perlu menghadapi siksaan yang demikian, saudara sekalian. Tuhan saat ini mengasihi kita, ya, seperti pernah saya katakan sebelumnya, ya. Yesus Kristus sebagai anak domba atau sebagai singa, ya. Sebagai anak domba dia adalah juru selamat kita, sebagai singa dia adalah raja yang menghakimi manusia, ya. Kalau kita tidak menerima dia sebagai anak domba, kita akan menghadapi dia sebagai singa yang akan menghakimi kita. Jadi saat ini ya saudara sekalian, karena kita menerima dia sebagai anak domba yang mati bagi kita, maka kita boleh terlepas daripada penghakimannya. Tetapi orang-orang yang pada waktu itu yang masih tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tidak mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di saat itu mereka akan menghadapi penghakiman daripada Tuhan. Jadi selama 5 bulan, ya, 5 bulan tidak panjang, tidak pendek, saudara sekalian. Tetapi kalau penderitaannya begitu besar, itu juga sulit dilewati, ya, sulit dilewati. Nah, kita menghadapi masa-masa pandemi, ya, saudara sekalian. Saya ingat pada waktu masa-masa permulaan banyak sekali orang hidup di dalam kebingungan, hidup di dalam ketakutan, ya, berbagai macam keadaan itu muncul, ya, saudara sekalian. Nah, itu tidak gampang menghadapinya. Nah, di sini juga demikian. Manusia menghadapi siksaan yang begitu luar biasa, mereka tidak gampang, ya, mereka tidak gampang. Dan bagaimana reaksi mereka? Kita melihat di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut. Artinya mereka mau bunuh diri, saudara sekalian. Tetapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Nah, itu adalah kuasa Tuhan. Ya, manusia ingin membunuh diri, tetapi manusia tidak berhasil membunuh diri. Ya, nah itu adalah keadaan manusia. Ya, saya ingat dulu ada seorang dari Bandung, ya, dia datang ke Amerika, kemudian karena sesuatu dia mencoba bunuh diri, ya. Dia mencoba bunuh diri, kemudian dia loncat dari jembatan layang dan ditabrak mobil sampai organ-organ tubuhnya rusak semua, tetapi tetap tidak mati, ya, tetap tidak mati. Akhirnya kami pergi besuk dia karena dia terus masih. Setelah dibawa ke rumah sakit, kemudian disembuhkan, walaupun organnya sudah rusak semua, sudah tidak bisa jalan, dia tetap terus berkata mau bunuh diri. Akhirnya dia dibawa masuk ke rumah sakit jiwa. Ya, waktu itu saya sempat datang mengunjungi karena ada orang membaca dari koran dan memberitahukan kami bahwa dia datang dari Indonesia. Kita ke rumah sakit jiwa, kemudian berbicara dengan dia. Dia masih tetap mengatakan dia mau bunuh diri, dia mau bunuh diri. Ya. Akhirnya saya menantang dia. Saya bilang, kalau kamu mau bunuh diri, saya bantu. Saya bilang, kaget dia. Lalu kemudian saya bilang, kamu sudah pertama kali mencoba, ya tidak akan berhasil. Kalau Tuhan tidak izinkan
10 kali kamu coba bunuh diri pun tidak akan berhasil karena nyawamu berada di dalam kuasa Tuhan ya. Akhirnya berkat kemurahan Tuhan dia dinasihati supaya dia menenangkan diri dan kemudian dia bersedia untuk menerima kenyataan dan pulang ke Indonesia ya. Nah, kita melihat di sini manusia ingin mencari mati ya. Mereka ingin bunuh diri. Mereka mungkin terjun ke laut tetapi tetap ya tidak dapat bunuh mati ya. Mereka mungkin mau ditabrak ini, mau dilakukan itu ya tetap tidak mungkin. Karena dikatakan apa di sini? Maut lari dari mereka. Apa artinya maut lari dari mereka? Tuhan tidak izinkan. Ya, jadi kembali kita melihat di sini hidup manusia, nyawa manusia bukan milik manusia itu sendiri, ya bukan milik kita sendiri. Kita tidak dapat membawa nyawa kita ke dalam dunia ini. Kita juga tidak dapat mengambil nyawa yang kita miliki. Walaupun itu nyawa kita, tetapi kita tidak mempunyai kuasa atasnya. Kita tidak dapat memberi diri kita sendiri nyawa. Kita juga tidak mampu mengambil nyawa kita. Yang bisa kalau kita mencoba untuk mengambil nyawa kita, banyak akibatnya seperti yang di sini. Ya, mati tidak bisa, hidup juga tidak suka. Ya, itu yang menderita, saudara sekalian. Ya, tidak ingin hidup lagi, tetapi juga tidak dapat mati. Ya, itu yang menderita. Inilah keadaan manusia pada waktu itu dikatakan. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Itulah situasi yang merenggut manusia yang tidak mau percaya kepada Tuhan. Nah, kalau mereka sungguh-sungguh sadar pada waktu itu berseru kepada Tuhan, Tuhan masih bermurah hati kepada mereka. Ya. Lalu kemudian kita melihat di dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10 menggambarkan tentang identitas, tentang bentuk, tentang gambaran daripadanya, ya daripada belalang-belalang itu. Ya, berarti di sini ya walaupun dia melihat itu adalah belalang, tetapi pertama karakternya sudah berbeda karena dia ditopang oleh si jahat. Yang kedua, kita juga melihat gambarannya ya, memang belalang tetapi dalam bentuk yang berbeda. Nah, dalam bentuk yang bagaimana? Kita melihat di sini ya, dia itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk berperang ya. Jadi belalang memang itu terbangnya dikatakan di sini seperti kuda ya. Kemudian di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas ya. Dan muka mereka sama seperti muka manusia. Jadi walaupun dia melihat belalang, tetapi kita melihat di sini bahwa belalang itu bukan belalang yang asli seperti yang kita lihat pada hari ini ya. Karena dia ditopangi oleh iblis yang keluar dari lubang yang dibuka kuncinya ya, tempat penjara bagi roh-roh malaikat-malaikat yang tidak taat kepada Tuhan. Jadi belalang-belalang itu karakternya, jiwanya itu adalah roh-roh yang malaikat-malaikat yang tidak taat kepada Allah. Ya. Kemudian kita juga melihat penampilannya, ya penampilannya juga berbeda dengan belalang pada umumnya. Ya. Jadi dikatakan muka mereka itu seperti muka manusia ya. Nah, ada orang mencoba menafsirkannya muka manusia itu karena kecerdasannya karena dia adalah makhluk yang mempunyai rasio yang dapat berpikir, tapi kita tidak tahu yang sebenarnya bagaimana. Ini hanya suatu penafsiran ya
dan dikatakan rambut mereka sama seperti rambut perempuan. Ya, ada orang menafsirkan karena rambut perempuan itu indah, cantik, ya, dia dapat merayu orang-orang untuk mengikut dia, ya, mempunyai daya tarik yang kuat supaya orang-orang mau mengikut dia, ya. Nah, giginya itu sama seperti gigi singa yang ganas, yang kuat, yang sangat mematikan itu, ya. Lalu di dadanya itu seperti baju zirah, ya, sehingga dia itu begitu kuat, ya. Nah, kita kadang-kadang melihat ada film-film yang mencoba untuk menggambarkan akan situasi demikian, lalu membuat kayak sejenis binatang yang aneh, ya saudara sekalian, yang kita tidak tahu persisnya, tetapi kita percaya bahwa nantinya iblis akan datang untuk menyerang manusia. Iblis itu diizinkan untuk melakukan serangan itu, ya. Dan inilah keadaan yang dilihat oleh Yohanes, ya, situasi daripada belalang tersebut. Kemudian di dalam ayat yang ke-10 dikatakan dan ekor mereka sama seperti kalajengking, ya. Kita tahu kalajengking memang menggigit manusia dengan ekornya, dan ada sengatnya, dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Kembali ditunjukkan, ditekankan di sini, ya, selama 5 bulan manusia akan menderita, ya. Tidak panjang, tidak pendek, tetapi juga merupakan satu masa yang sangat tidak gampang untuk dilewati. Nah, itulah situasi daripada belalang yang muncul, ya, dari lubang yang dibuka kuncinya itu. Kemudian kita melihat di dalam ayat yang ke-11, ya, dan 12 dikatakan di situ, dan raja yang memerintah mereka. Nah, di sini kembali sebenarnya kalau kita melihat di dalam Amsal pasal yang ke-30 ayat yang ke-27 dikatakan belalang tidak mempunyai raja, ya. Jadi kembali di sini belalang itu nature-nya, ya, sifatnya, bukan belalang seperti yang kita ada. Walaupun Yohanes melihat belalang, tetapi sifatnya, karakternya, hidupnya itu sebenarnya adalah si iblis, ya. Dan kemudian penampilannya juga itu sebenarnya adalah si jahat, ya. Dan di sini dikatakan dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut, ya, malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon, dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Nah, di sini memakai 2 bahasa, ya. Ada sebagian penafsir bertanya, mengapa memakai 2 bahasa, ya? Karena penerima surat pertama daripada surat Yohanes Wahyu ini adalah orang-orang yang berbahasa Ibrani dan berbahasa Yunani, ya. Jadi sebagian orang mengerti bahasa Yunani, sebagian orang mengerti bahasa Ibrani. Tetapi baik Ibrani Abaddon maupun Yunani Apollyon itu maksudnya sama, yaitu jurang maut, malaikat jurang maut, ya. Jadi itu adalah malaikat yang keluar daripada lubang penjara yang Tuhan kunci selama ini. Nantinya mereka akan dilepaskan, ya, nantinya mereka akan dilepaskan. Jadi malaikat-malaikat yang demikian sangat menyakitkan, tetapi kita kembali bersyukur bahwa kita telah dibebaskan, ya. Tuhan mengasihi kita, ya. Jadi kita tahu kita sudah diangkat, sudah berada bersama dengan Tuhan. Lalu kemudian di dalam ayat yang ke-12 dikatakan, celaka yang pertama sudah lewat, sekarang akan menyusul
dua celaka lagi. Wah, itu sesuatu yang kita takuti ya. Nanti minggu depan di dalam ayat yang ke-13 dan selanjutnya kita akan melihat apa yang dimaksudkan dengan dua celaka lagi itu akan terjadi ya. Nah, kita ingat minggu lalu kita waktu membahas tentang pasal yang ke-8 ya, ada burung nasar yang bisa berbicara ya, yang berterbangan. Dia mengucapkan 3 kali celaka ya. Dia mengucapkan 3 kali celaka. Jadi kita melihat di sini dikatakan celaka yang pertama ya. Jadi 2 celaka lagi ya masih akan terjadi. Sekali lagi sebagai anak Tuhan, hal-hal yang kita lihat pada hari ini merupakan rencana Allah. Allah akan mematahkan kuasa si iblis terlebih dahulu. Sebelum kuasa iblis dipatahkan, iblis masih diberikan izin untuk melakukan ya suatu penyiksaan terhadap manusia yang tidak taat kepada Allah. Tetapi ada batasan yang diberikan kepada iblis. Yang pertama, orang yang mempunyai meterai Allah tidak boleh dihukum. Ya. Yang kedua, mereka hanya boleh menyakiti manusia, tetapi tidak boleh membunuh manusia. Tetapi manusia yang disakiti tidak dapat bertahan seolah-olah sehingga mereka mencari mati. Ya. Tetapi mereka tetap tidak dapat mati karena dikatakan maut melarikan diri dari mereka. Dan kemudian kita melihat di sini setelah 5 bulan berlalu, ya masalah penderitaan itu juga berlalu. Tetapi setelah masa penderitaan 5 bulan ini berlalu, akan ada penderitaan yang lain lagi. Akan dijatuhkan ke dalam dunia ini kepada orang-orang yang masih tidak mau percaya kepada Tuhan. Jadi kita pada hari ini tugas kita adalah mendoakan. Ya, kita tahu dunia pada hari ini semakin hari semakin jauh daripada Tuhan. Baik cara berpikir manusia, baik hidup manusia, ya manusia lebih cenderung untuk mencintai dunia dibandingkan dengan mencintai Tuhan. Ya, kita berhadapan dengan dunia yang semakin tidak takut kepada Tuhan. Tugas kita adalah mendoakan mereka. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam tahun 2023. Apakah finansial ekonomi akan collapse atau akan dibangun kembali, kita tidak tahu. Apakah pandemi itu sungguh-sungguh berakhir atau akan terjadi lagi variasi-variasi virus yang baru, kita tidak mengetahuinya. Ya, bagaimana dengan situasi-situasi keamanan, bagaimana dengan hasil pemilihan presiden yang akan datang, kita tidak mengetahuinya. Banyak ketidakpastian, dan ketidakpastian itu sangat gampang menggerogoti ketenangan hati manusia. Akan tetapi sebagai anak Allah, kita percaya bahwa Tuhan kita memegang masa depan hari esok kita. Kita juga percaya bahwa Tuhan sudah mempunyai satu rencana yang sangat rapih untuk akhir daripada dunia ini. Nah, kita percaya bahwa satu saat sebelum Tuhan menjalankan penghakimannya, kita sudah diangkat oleh Tuhan untuk bersama-sama dengan Tuhan. Itu adalah satu pegangan, satu keyakinan, dan juga satu penghiburan yang besar bagi kita. Baik, saya rasa malam ini kita belajar sampai di sini, dan minggu depan kita akan teruskan dengan ayat yang ke-13.